warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Nisa dalam pelajaran matematika. Nah, untuk pertemuan kali ini Ustazah akan membahas lagi tentang materi memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 58 ya. Halaman 58. Pada kegiatan ini, misalkan perhatikan garis L, garis M dari garis N pada koordinat kartesius di bawah ini. Kemarin kita sudah bahas tentang hubungan garis. Kalau ada hubungan garis, ada tiga bagian. Yang pertama yaitu garis itu sejajar. Contoh dari kedua garis itu sejajar, misalkan di sini ada garis L. Nah, di sini ada L1, L2, L3 dan L4. Hubungannya apa dengan sumbu Y dan sumbu X? Kita perhatikan di sumbu Y. Nah, di sumbu Y ini terdapat garis L. Hubungan sumbu Y dengan garis L adalah tegak lurus. Nah, kemarin hubungan tegak lurus, yang dimaksud dengan tegak lurus yaitu jika kedua garis itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini loh yang dimaksud. Ini adalah hubungannya tegak lurus. Ini pun 90 derajat. Ini juga ini. Hubungan dari sumbu Y dan sumbu X itu adalah tegak lurus. Perhatikan. Untuk L1 dan L2. Nah, L1 dan L2 ini hubungannya apa? Oke, hubungannya yaitu garis itu sejajar. Kedua garis dikatakan sejajar jika kedua garis ini, jika kita perpanjang ke sini, kita misalkan kita luruskan, kita perpanjang, itu tidak akan pernah ketemu. Itu yang dimaksud dengan garis itu sejajar. Hubungan garis L1, L2, L3, L4 dengan sumbu X yaitu sejajar. Garis sumbu L1, garis L1, L2 dan sumbu X yaitu sejajar. Hubungan L1, L2, L3, L4 dengan sumbu Y itu hubungannya adalah tegak lurus. Untuk yang kedua yaitu kita perhatikan gambar yang kedua, gambar yang B yaitu garis yang sejajar. M1, M2, M3, M4 sejajar dengan sumbu Y, sejajar. M1, M2, M3, M4 sama sumbu X hubungannya adalah tegak lurus. Dia tegak lurus di, nah, misalkan garis M3 dan sumbu X, M3 dan sumbu X memotong tegak lurus di titik. Nah, perhatikan ini di sini. Titik berapa ini? Di sini yaitu titik 2,0. Garis M 4 dan sumbu X berarti di sini memotong di titik 7,0. Jangan lupa kalau menentukan titik kita lihat X-nya dulu atau kita lihat di sumbu X-nya dulu. Ini adalah absis dan Y-nya itu adalah ordinat. Kemudian kita jumpai lagi gambar yang C. Perhatikan gambar yang C. Di sini gambar C. Nah, ini ada garis N1 dan N2. N1 dan N2 memotong, saling berpotongan. Nah, untuk berpotongan ini tidak dijelaskan secara mendetail ya. Untuk garis N1 dan N2 berpotongan tepat di titik. Nah, perhatikan ini adalah titik berapa ini? 0,2.
garis N1 dan N2 saling berpotongan di titik 0,2. Ya. Kemudian kita perhatikan garis N1, perhatikan garis N ini. Garis N1 dan sumbu X berpotongan di titik, berarti di sini. Di titik berapa? 1,0. Garis N2 memotong tepat di titik sumbu X di titik, berarti di sini ya, negatif 1,0. Jadi untuk saling berpotongan ini biasanya terdapat di titik berapa? Penerapannya diketahui titik A adalah 3,2. Di sini misalkan A sama dengan 3,2, kemudian B sama dengan 3, negatif 6 dan C sama dengan negatif 5,2. Nah, kita tentukan yang pertama yaitu titik-titiknya dulu. Titik A 3,2. Berarti titik A sama dengan 3,2. Titik A 3,2. Di sini ini adalah titik A 3,2. Kemudian yang kedua adalah titik B 3, negatif 6. 3, negatif 6. Berarti 3-nya di sini, negatif 6 di sini. Negatif 6. Maaf ya, ini agak panjang. Sini adalah titik B 3, negatif 6. Kemudian titik C negatif 5,2. Kita lihat X nya sama dengan negatif 5, negatif 5,2. Di sini ini adalah titik C sama dengan negatif 5,2. Nah, coba kita kerjakan. Nah, kita lihat apa yang diperintahkan di situ. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kita buat garis yang melalui titik A dan B. A dan B berarti di sini A di sini, B di sini. A dan B kita tarik garis. A dan B kita tarik garis. Nah, ini adalah misalkan kita kasih dia garis M. Nah, sekarang untuk menjawabnya, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Kita lihat, ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Kedudukan garis terhadap sumbu X berarti M dan sumbu X hubungannya adalah tegak lurus. Oke, di sini tegak lurus, di sini ya. Tegak lurusnya berada di titik 3,0. Berarti jawabannya yang pertama yaitu yang A. Kedudukan antara kedudukan M terhadap garis terdata sumbu X sama dengan tegak lurus. Kemudian kedudukan garis M terhadap sumbu Y yaitu M dan Y kedudukannya adalah sejajar. Kemudian kita kerja yang B. Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? A dan C. Kita ketahui A dan C. Kita tarik garis di sini A dan
C. Di sini. M N, kita kasih garisnya ini adalah N. Kedudukan garis garis N terhadap sumbu Y, N terhadap sumbu Y berarti tegak lurus. Kemudian garis N terhadap sumbu X adalah sejajar. Berarti yang B, jawaban yang B, kedudukan garis N terhadap sumbu X yaitu N sama sumbu X yaitu sejajar. Kemudian N terhadap sumbu Y sama dengan tegak lurus. Dia tegak lurus di titik terhadap sumbu Y yaitu di titik 0,2. Yang C sekarang, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Yaitu melalui titik B dan C. Kita buat garis titik B dan C. B sama C. Berarti garisnya nih miring. Garisnya M N. Misalkan ini adalah garis K. Sekarang kedudukannya garis K terhadap sumbu Y. Garis K C, kedudukan garis K terhadap sumbu X, kita lihat K terhadap sumbu X yaitu apa? Berpotongan. Kemudian kedudukan garis K terhadap sumbu Y, berarti garis K, garis yang biru ini terhadap sumbu Y. Garis K terhadap sumbu Y juga berpotongan. Garis K dan garis Y, garis K dan garis Y, dia berpotongan. Kemudian garis K sama garis M, dia juga berpotong. Setelah tadi penjelasan dari Ustazah, untuk contoh yang kedua ada di video bagian kedua. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.